Benarkah perjalanan menuju Allah harus ditempuh dengan mencari sesuatu yang jauh? Abah Setu membongkar satu rahasia yang mungkin selama ini kita lewatkan. Ternyata, perjalanan itu bukan sekadar tentang melangkah keluar, tetapi tentang menemukan dan membersihkan hati. Simak sampai akhir, karena bisa jadi inilah awal perubahan hidupmu. Simak sampai selesai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Jamaah manakib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama, yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan oleh Allah. Pada apapun yang telah diberikan kepada, bukan hanya sebatas bacaan daripada tawasul, bacaan Quran, tetapi harus diserapkan, didohirkan, dihidupkan pada diri. Dari bacaan Quran yang disampaikan oleh Qori adalah, marilah tajwidnya pindahkan. Karena pada saat barusan dibacakan Manqobah, Tuan Syekh Abdul Qadir adalah orang yang berakhlak, orang yang bertakwa, orang yang berakhlak, tentu saja berakhlak Allah. Karena pada dasarnya yang disebut dengan manakib, manakib itu jamak taksir, ada manqob dan nakbun. Maka sesungguhnya tujuan daripada manakib adalah untuk menyadari kepada semua murid-murid bahwa hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan kita berasal dari Allah untuk kita kembali kepada Allah. Berjalan kembali kepada Allah tentu saja adalah mengikuti contoh-contoh sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu adalah, jangan acara ini hanya sebatas kegiatan saja. Baca Manqobah, baca Quran, baca tawasul, habis itu tutup dengan Manqobah, tapi tidak ada perubahan. Maka seharusnya manakib itu adalah perjalanan mengupgrade diri kita, adalah menjadi manusia yang mulia. Karena pada saat kita adalah tidak menjadi manusia, maka ya inilah banyak sekarang adalah orang-orang yang lupa dia adalah manusia. Kita ini manusia, bukan hanya sebatas orang. Maka hari ini sebenarnya kalau bahasa Abah bukan hanya manakib Tuan Syekh Abdul Qadir saja. Kalau perlu manakib Einstein sekalipun kita bacakan. Ya. Karena tentang perjalanan sesungguhnya. Bagaimana manusia adalah menyadari bahwa dirinya adalah makhluk cahaya dari semua. Maka hari ini adalah para ilmuwan sudah menemukan tentang hukum cahaya. Di kehidupan ini adalah hanya tentang kegelapan dan cahaya. Gelap itu tidak ada, tetapi adalah ketiadaan cahaya. Mati itu tidak ada, yang ada adalah ketiadaan hidup, dan hidup itu adalah cahaya. Maka pada saat manusia keluar dari cahaya, maka penderitaan yang ada. Tapi manusia harus mengerti, ada dua bagian dirinya, yang satu kegelapan, yang satu cahaya. Tubuhnya adalah kegelapan. Ingat itu. Maka disebutkan dunia ini kegelapan, tapi akhiratlah cahaya. Tapi dunia dan akhirat itu satu pada dasarnya.
Maka ada dua bagian diri manusia yang harus berjalan. Adalah tubuhnya dan juga jiwanya. Inilah manakib yang harus juga kita pahami. Maka dalam kegiatan thariqah adalah riyadhah tadi semua. Hari ini bertepatan dengan 22 Safar menurut hitungan pemerintah dan NU. Tetapi untuk Muhammadiyah hari ini tanggal 23 Safar. Maka marilah kita terus berjalan dan terus kita pahami dan kita rasakan. Maka dalam kegiatan manakib dari mulai muqaddimah, dilanjutkan pembacaan Al-Quran, dilanjutkan dengan tanbih, dilanjutkan dengan tawasul, kemudian ditutup dengan baca manqobah. Tapi bukan hanya sebatas lewat saja. Supaya kita dari manakib ke manakib ada perubahan, ada peningkatan, peningkatan keyakinan, peningkatan iman, peningkatan ketakwaan. Jadi bukan hanya melaksanakan manakibnya saja. Demikian pula dalam semua ibadah. Karena ibadah itu adalah dari kata abada ya'budu ibadatan. Bagaimana kita mengabdi. Tapi sebelum kita mengabdi pada Allah, kenali Allahnya. Maka inilah kehidupan manusia hari ini. Abah saksikan adalah sudah berada pada ambang kegelapan tadi semua. Ya. Artinya sama saja kegelapan itu dengan kematian. Maka muncullah masalah yang timbul. Tadi disampaikan dalam tanbih. Muncullah salah pilih, salah dalam bertindak, apik tilik jeung pamilih na gagal tadi semua ya. Sehingga tidak ada perubahan. Dari tahun ke tahun tidak berubah tadi semua ya. Padahal seharusnya ada diri bagian yang dohir pada diri kita yang harus di-upgrade, yang harus ditingkatkan. Yang tadinya semua materi ini berasal dari cahaya, kembalikan kepada cahaya. Tadi semua. Maka itulah dalam Al-Quran Allah menyebutnya orang yang beriman dan orang yang kafir. Orang yang beriman itu oleh Allah, siapa dia orang beriman? Jadi maka dikatakan yang disebutkan iman yang sempurna, al-imanu kullu, itu adalah al-imanu biru'yatillah. Yang mampu adalah melihat Allah. Itu tadi semua. Karena tidak mungkin Bapak berjumpa liko kecuali engkau adalah melihatnya. Maka nanti adalah ada bahasa syahadat. Maka dikaitkan dengan kebutaan. Man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Siapa yang buta pada Allah dan Muhammad di dunia ini, tadi semua artinya kepada cahaya, maka dia adalah di kehidupan akhirat, akhir dari hidupnya juga dia akan dibangkitkan dalam keadaan wadullu sabila, dalam keadaan lebih sesat lagi tadi semua ya. Maka inilah kita berubah dari makhluk kegelapan menuju cahaya. Karena pada saat berada pada dalam kegelapan, artinya pada kesadaran si jasad, Abah suka mengumpamakan adalah dengan apapun, apakah meja, gelas, kita dengan Tuhan nggak berpisah seperti gelas kaca dan kaca ini. Itu harus dipahami. Ya, makanya semua makhluk ini maujudat. Maujud itu adalah kenyataan sang wujud. Yang batinnya sang wujud si kaca, yang dohirnya maujud. Maka segala yang maujud ini adalah sesungguhnya adalah penjelmaan pentajalian sang wujud. Tuh semua. Walaupun manakib diulang-ulang tapi nggak paham itu. Hanya tidak ada, paling ujungnya besek doang. Tadi semua. Keyakinannya nggak tumbuh, imannya nggak tumbuh, penglihatannya tidak terbuka, terus masih dalam penglihatan adalah, maka Abah selalu katakan, kita ini sebetulnya memiliki 4 tingkatan penglihatan.
Tadi semua ada ro'a, mata kita untuk lihat makhluk. Lihat semuanya makhluk adalah hanyalah sarung-sarung golok. Maka tadi kalau kita terjebak dengan apa yang dilihat oleh mata dan menyukai yang disukai oleh mata itu, selain yang disukai oleh kita itu tidak dapat, kita pun akan terjerumus jauh karena terlalu banyak yang kita sukai. Tapi kalau kita berfokus kepada yang di sebaliknya, maka yang di sebaliknya itu hanya satu, Allah. Maka di dunia ini dibagilah. Ada dohir, ada kembalikan pada yang batin. Tapi sebenarnya yang dohir adalah yang batin. Tadi semuanya. Ini yang harus dipahami. Maka itulah Allah menyebut istilah kafir dan iman dalam Al-Quran. Siapa dia? Maka Allah berkata, Allah lah pelindung kepada orang yang bersandar kepada cahaya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minan nur ila dulu zulumat. Dan Allah lah sebagai wali, sebagai penjaga, sebagai pelindung orang-orang yang mau berjalan dari kegelapan menuju cahaya. Artinya orang yang berpindah dari jasadnya ke ruhnya. Jasadnya adalah kegelapan. Tubuh ini kematian. Ingat itu. Dan tidak ada di mata Tuhan. Tadi. Ingat. Maka kita harus mengerti keberadaan kita di sini. Sebetulnya tujuan si kaca mentajalikan dirinya menjadi gelas kaca. Dia ingin nyata af'alnya, ingin nyata asma'nya, ingin nyata sifatnya, ingin nyata zatnya. Bukan kebalikan, malah nyata af'al kita, asma kita, sifat kita, zat kita. Itulah tujuan manakib. Tadi semua. Maka itulah. Maka dikatakan oleh Tuhan Subhanahu wa ta'ala, la tasulu illa bitaubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. La tasulu, dan tidak akan hasil, tidak akan sampai, tidak akan wusul, tidak akan rojiun tuh. Illa bitaubatin nasuhi, taubat, taba yatubu taubatan. Kalau asalnya kaca, maka gelas kaca ini harus mengembalikan tadi, mengembalikan pengakuan bahwa sebenar-benarnya yang ada itu adalah si kaca. Sama aja pada meja kayu ini, apapun. Karena itulah sebetulnya yang diwujud, maka dikatakan la maujudail. Setiap yang maujud, la maujudail lallah. Karena yang maujud itulah yang wujud. Maka kehidupan alam dunia ini maujudat dari Allah. Maka disinilah kita dibutuhkan alat melihat, ro'a, melihat cangkangnya. Tadi semua. Nadhoro, mulai melihat. Tadi semua. Melihat makhluknya. Pertama melihat wujudnya makhluk. Rupa-rupanya makhluk. Bentuknya makhluk. Jenisnya makhluk. Pertama dengan mata kita belajar. Kemudian masuk ke hati. Jadilah segala sesuatu yang dilihat oleh mata ilmu pengetahuan. Maka apa? Ketemu dengan benda apapun, ketemu dengan siapapun, orang apapun, termasuk orang gila sekalipun, guru kepada kita. Coba belajar nggak dari orang gila? Pernah lihat orang gila kerokan? Siapa tahu orang gila di jalan telanjang terus punggungnya itu ada kerokan? Ada? Nggak ada. Pernah lihat orang gila ke dokter? Nggak ada. Padahal yang dimakannya apa? Sampah. Tuh. Makanya mereka itu dijadikan oleh Allah guru kepada kita. Tuh. Kenapa? Ternyata segala penyakit, segala masalah, segala apapun semua datang dari pikiran karena akal yang salah itulah yang akhirnya manusia terjerumus hari ini. Malah orang gila itu akalnya nggak berfungsi, nggak ada dampaknya. Tuh, makanya dia nggak pernah pagi-pagi orang gila nongkrong di warung, ngapain mas? Sarapan, nggak ada. Terus nggak ada orang gila sekarang pagi-pagi lagi ngopi di warung kopi, nggak ada. Ini
Inilah yang harus kita pahami. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan itu, siapapun yang kita temui adalah guru. Maka bagi Abah batu guru. Abah kalau suka liatin batu, liatin saja. Dia diam, dia keras, tapi dia pelajari batu itu. Tapi kita berkata pada batu, karena banyak manusia yang kembalikan oleh Tuhan menjadi batu. Kul kunu hijaratan au hadida. Jadilah kamu batu dan besi. Karena kamu tidak mau berubah. Sebenarnya kamu itu bukan materi. Tapi sebenarnya kamu itu energi. Tapi Ibu katakan, sebenarnya kamu itu bukan energi. Kamu itu cahaya. Setelah sampai di cahaya, sebenarnya kamu itu bukan cahaya. Tapi akulah kamu itu. Maka semua yang nampak ini disebut materi. Dan materi ini sebenarnya adalah kematian. Semua materi ini adalah kematian. Maka orang yang bersandar, maka saya lihat saksikan, orang yang hubbud dunia itu bukan pada orang kaya, malah orang miskin. Orang kaya nggak pernah mikirin mau beli mobil, orang kaya nggak pernah mikirin mau bangun rumah. Tapi justru orang miskin tiap pagi di otaknya itu duit. Sampai ada lagu duit. Tadi semua ya. Tapi yang paling parah ini adalah lagunya Maggie Z. Itulah yang menjadikan orang Indonesia miskin karena gara-gara suka dengar lagu Maggie Z. Aku orang termiskin di dunia. Sakit. Pokoknya nggak ada enaknya aja lagu Maggie Z itu. Tapi anehnya disukai orang-orang kayaknya karena diantar kesusahannya. Aduh, inilah nasibku. Kau kekalkan persoalanmu dengan berpikir semacam itu. Maka marilah berpikir yang positif. Selalu coba kamu bangun, rubah jiwamu, berpikir yang baik, berpikir yang positif, maka energi, karena positif itu adalah energi. Maka tadi kata Allah, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Tapi orang yang tertutup, waladina kafaru, dan orang-orang yang tertutup, tadi orang yang terbuka. Maka kata iman itu terbuka, syukur itu terbuka, syirik itu tertutup, kafir itu tertutup, koper, ada bed cover nutupin spray, ada lagi koper buat bawa baju supaya baju nggak kelihatan. Tadi semua ya. Maka barusan Persib lagi main Persebaya, ada kiper supaya bola nggak berapa ya. Karena Abah lagi nonton ini ngomong-ngomong, saya pikiran nih Persib menang kan nih, gitu kan tadi semua. Bener cek? Berapa? Atau perlu nyaho? Semuanya. Jadi kita harus paham siapa jadi main kafir nih, main Hindu, Buddha, main kafir aja. Kristen kafir, Hindu kafir, buku Sia nu kafir. Buktinya Sia nu main judi online, nu main slot Sia, menjadi online Sia. Anu lotre maneh. Coba cari orang lotre di Eropa, judi online, slot, nggak laku. Justru lakunya di sini. Inilah orang yang tertutup alias kafir tertutup itu. Makanya kenapa kata Nabi Muhammad, orang yang ahli surga itu di jidatnya tulisan syukur, shin, syakaro. Tapi Dajjal itu tulisannya kafaro. Tuh, syakaro orang terbuka, kafaro orang tertutup. Ini Hindu, Buddha dituduh-tuduh. Tadi semua. Barusan apa kata Tanbih? Sebetulnya semuanya mereka orang asing itu adalah sama-sama keturunan Bani Adam. Tadi udah urusan agamanya, walana amaluna walakum amalukum. Tadi lakum dinukum waliyadin. Karena itulah setiap dalam Al-Quran ada syariat, ada mansakan. Setiap orang berbeda syariatnya.
Ada yang orang kenyangnya itu makan nasi. Ada kemarin anak si Susi senangnya makan roti. Nggak mau makan nasi. Tuh, berarti syariatnya beda nggak? Beda. Apa salah itu? Ingat, syariat itu cara. Tapi yang dituju apa? Tujuan. Maka manakib ini perjalanan. Setiap perjalanan pasti ada Ini jangan manakib doang, tapi tujuannya nggak jelas. Tuh. Setiap orang mau pergi pasti punya hidup ini perjalanan, berarti kita pun harus punya tujuannya kemana? Asalnya dari Allah, kita harus kembali kepada Allah. Ini belokan yuk ke surga jeung neraka. Dari mana itu tujuan? Dari mana itu dalilnya? Mari kita mulai sadar hari ini, dari hal yang sekecil itu mulai sadar tadi semua tadi ya ngomongnya si surga neraka, begitu ada judi online ngilu, surga neraka, begitu ada slot masang, surga neraka, begitu ada lotre masang. Ini siksa kubur, begitu ada slot masang. Ini tadi semua karena dia melakukan sesuatu tak ngerti Kenapa mas? Mau kemana mas? Mau pergi kemana? Nggak tahu. Gitu. Ngapain mas? Ke masjid sholat. Tujuannya apa mas? Nggak tahu juga. Jadi melakukan sesuatu tanpa ngerti tujuan. Akhirnya luntrang-lantrung kalah sama orang gila. Tadi. Ya. Ini kita harus ngerti. Maka kenapa ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada itulah perjalanan sebetulnya. Nah, sekarang sebetulnya memahami tentang ini mudah, tentang syariat, torekat, karena ilmu pengetahuan sudah didohirkan oleh Allah. Tadi semua, lihat dengan HP ini, suara Abah, ada kabelnya nggak ke situ speaker? Lewat mana? Coba, ada kabelnya ini. Tapi kenapa bisa kedengar ke sono? Tuh. Seharusnya hari ini manusia mulai sadar dengan digital, berhubungan dengan Tuhan. Dari dulu pun nggak usah pakai kabel. Tuh, kalau ini saja sudah bisa tersambung dari sini ke kamera situ, dari sini ke speaker itu. Berapa meter? 50 meter. Bluetooth biasanya berapa meter, Gus? Bisa berapa meter? 10 meter. Itu remote gerbang dari jauh situ. Buka pintu dengan cet. Dulu mau. Sekarang cet. Geng. Ini otaknya masih ngedorong aja. Ini sekarang zamannya udah rubah, Pak. Tadi semua. Dulu saya masih pacaran sama Bu Haji pakai surat. Sekarang nggak usah WA. Darling, I love you. Nggak usah. Sekarang bisa video. Tadi semua. Masih ada nggak sekarang tukang pos nganterin surat cinta? Masih ada kantor pos ngirimin surat cinta yang amplopnya warna pink, begitu dibuka wangi. Dulu kan begitu, amplopnya pink. Tuh. Ini udah berubah main, guys. Hai guys, kata Pak Imro, guys. Ini ayo upgrade dirimu hari ini. Kalau tidak, nah mengupgrade itu sederhana. Kembalikan sadari sebenar-benarnya diri kita ini sebenarnya bukan makhluk materi. Tapi kita ini adalah cahaya. Nah yang menjadi masalah ini manusia berada pada makhluk materi. Maka di otaknya yang selalu dicari materi. Tuh. Nggak salah, nanti juga materi itu akan dimiliki semuanya. Bahkan seluruh dunia menjadi milikmu. Itulah kata Tuhan, hei dunia, larilah kamu dari mereka yang sujud pada dirimu. Ini bagaimana sujud? Ini sujud itu bukan hanya selalu nempel jidat ke tempat sujud. Tunduknya kamu pada satu perkara yang lebih rendah dari dirimu. Dunia ini nggak ada artinya dibandingin dirimu. Karena satu orang dari diri kita mewakili seluruh dunia ini semuanya. Ada matahari pada dirimu.
Ada planet Merkurius pada dirimu, ada Jupiter pada dirimu, ada Pluto pada dirimu, ada galaksi Bima Sakti pada dirimu. Semuanya kita ini kerajaan. Satu orang itu satu kerajaan tuh. Ada Jibril pada dirimu, Mikail pada dirimu. Maka tadi pada jiwa kita ini harusnya bagaimana kita pada saat waktu tertentu kita jadi Abu Bakar. Di waktu tertentu kita harus mengikuti bagaimana menjadi Umar. Di waktu tertentu bagaimana kita menjadi Utsman. Di waktu tertentu bagaimana kita gagah berani seperti Ali. Sebetulnya Bu Nopi nggak ada bedanya tuh. Kayak Bu Nopi bikin Abah, yang jadi Bagong Abah, yang jadi Petruk Abah juga, yang jadi Semar Abah juga. Sebenarnya kehidupan dunia itu kayak begitu. Gua Bagongnya, gua Petruknya, gua Semarnya. Tadi semua. Kurawanya gua juga. Nah, kisah Kurawa inilah kegelapan itu. Nah, Pandawa itulah cahaya itu. Makanya kenapa di dalam diri kita ada seluruh papat 5 pancar. Karena kita ini Pandawa, dan Pandawa itu bukan materi yang dicari. Makanya waktu Duryodhana datang, yang pertama datang siapa sebetulnya? Krishna. Siapa? Arjuna, Bima, dan Yudhistira. Datang ke siapa? Ke Krishna. Tapi kemudian karena dia duduk di belakang kepalanya menghormati. Dia tanpa disadari karena Krishnanya sedang itu bahasanya. Tapi datang Dursasana, dia duduk berdiri di depan kakinya Krishna. Langsung dia nanya, ya Krishna yang dilihat pertama Duryodhana. Pertama padahal yang dilihatnya siapa? Sebenarnya yang datang pertama Arjuna. Maka ditanyalah, ada apa Duryodhana? Tuh, kalau ditanya manusia materi ini, Kurawa ini, kalau mau apa Kang? Surga, mau apa lagi? Duit loba, apa lagi? Mobil sing loba, apalagi. Nah, Kurawa tuh, Kurawa itu. Maka waktu ditanya oleh Krishna, Duryodhana kamu mau apa? Saya mau pasukanmu. Boleh, kata Krishna. Apalagi? Saya mau senjatamu. Boleh, kata Krishna. Begitu tanya, begitu beres mereka pulang bahagia mendapatkan apa? Tadi. Tapi Arjuna ditanya dan Yudhistira, kalian mau apa? Aku tidak mau senjatamu. Aku tidak mau apapun yang kau miliki. Tapi aku ingin engkau. Tuh. Maka sesungguhnya Pandawa 5 sama aja. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Muhammad. Sama saja. Tadi semuanya. Semuanya tentang diri. Ibrahim matamu. Kemudian Nuh telingamu, Musa mulutmu, hidung Isa. Kelima Muhammad. Tuh. Jibril matamu, Mikail telingamu, Israfil mulutmu, Ijrail hidungmu. Kelima Allah hidupnya yang menghidupkan mata telinga semua. Abu Bakar matamu, Umar telingamu, Utsman mulutmu, Ali kelima Muhammad. Narun, Hawaun, Maun, Tur, Alif, Lam, Lamha kelima tasjidnya. Muhammad, Mimha, Mimdal kelima tasjidnya. Maka sholatnya menjadi alhamdu, alif, ha, mimdal. Alhamdu itu 5. Itulah kisah Pandawa. Maka setiap diri manusia, pada setiap diri kita terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Barata Yuda. Kisah Quran perang Badar itu ada manusia Kurawa, ada manusia Pandawa. Kenapa Muhammad itu menang pada perang Badar? Padahal dia sedih, cuma 313 dalam satu kaul melawan 1005. Menang kalah Badar? Menang. Maka dituan ditulis wa ma romaita id romaita walakin Allah roma. Di perang Badar Muhammad dan sahabatnya berperan sebagai
Pandawa. Maka tadi wa ma romaita id romaita walak, siapa yang berperang, siapa yang melempar pasir. Walaupun pertama kata Muhammad aku, akhirnya kata Allah akulah Muhammad yang melempar pasir. Tapi di perang Uhud itulah sahabat dan Rasulullah, terutama adalah sahabatnya, berperan sebagai Kurawa. Sebelum perang sudah berpikir ini perang di Madinah. Abu Jahal datang jauh, pasukannya lebih sedikit. Aturannya menang apa kalah? Kemarin saja waktu di sana kita sedikit menang. Inilah pada saat makhluk sudah bersandar bukan pada Allah. Contoh perang Uhud. Kalah menang? Kalah. Karena bersandar pada gonimah di otak mereka. Padahal Nabi sudah ngasih tahu, jangan kau turun dari gunung sebelum aku perintahkan. Tapi enggak sami'na wa ata'na. Waktu perang Badar terjadi sami'na wa ata'na. Inilah sebetulnya perang Badar dan perang Uhud sama seperti kisah Mahabharata. Pada saat Pandawa hanya berpegang pada Krishna, hanya Tuhan yang dia pegang, menanglah segalanya. Walaupun Duryudana sudah punya senjatanya Krishna, Duryudana sudah punya pasukannya Krishna, mau nggak pasukannya Krishna itu tunduk kepada perintah Duryudana? Melawan Krishna? Coba pikirkan. Nggak mungkin. Makanya kata pasukannya, bagaimana gua akan membunuh tuan gua? Nah inilah pada saat manusia bersandar pada makhluk-makhluk yang kau lihat ini, kau sadar nggak sadar sebetulnya dirimu adalah Kurawa. Tuh, yang kau cari bukan Allah, berarti Kurawa. Yang kau cari Allah, berarti kau tapi Pandawa kau harus menyatukan yang 5 elemen tadi. Makanya pahami. Ya, jadi Pandawa itu makhluk cahaya. Ya, Kurawa itu makhluk kalah menang. Nah, itulah. Makanya kata Abah, kenapa Allah dalam kebaikan, kata Abah juga mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wusaha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kasabat itu wajannya fa'ala. Setiap yang kasabat pasti ada asobah. Setiap kamu bersama Allah pasti langsung ada bagi. Maka wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqu. Apapun ilmu, rizki, keyakinan bersama cahaya, bersama Allah, langsung kamu dapat asobah. Tapi keluar dari Allah, tuh, pada saat kau bersandar pada Kurawa, justru bukan Allah yang kau lihat. Yang kau lihat hanya makhluknya. Lihat sedan mau, lihat BMW mau, lihat Mercy mau, lihat. Akhirnya Tuhannya hilang di matamu. Inilah persoalan makhluk hari ini. Nggak sadar bahwa kita pelan tapi pasti menjadi Kurawa. Buktinya mau sorga dan neraka itu contoh Sholat tua dikaitkan ke rizki, duit, apa semua itu Kurawa. Apapun yang tujuannya bukan Allah. Maka kenapa di awal tadi manakib ilahi antamak bacot doang wadul. Yang kau cari justru sebaliknya. Yang dimiliki Kurawa. Kau sama seperti Kurawa. Maka apa? Tidak akan tunduk gunung semuanya. Dunia ini laut kepada dirimu. Selama yang kau lihat salah kau lihat. Itulah kenapa Syai'atullah yang luar biasa. Yang selalu Abah sampaikan adalah. Mengajarkan kepada kita. Kembalilah pada pemiliknya. Dan itu dalam hadis qudsi kata Allah, "Hai dunia, sujudlah kamu kepada mereka yang sujud pada diriku." Artinya apa? Berpegang, bertahan bahwa sebenarnya diri kita makhluk cahaya. Tuh. Bukan berarti kita tidak mau dunia. Karena dunia itu akan datang Maka tadi kata ulama dulu, tanamlah padi, rumput akan nggak usah mikirin rumput. Tuh. Tanam padi, rumput akan Coba kau tanam rumput, jangan mimpi tumbuh padi. Pahami itu. Itu diajarkan oleh ulama kita dari dahulu. Maka marilah bahasa ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi.
atini mahabbataka, tuh mahabbataka wa ma'rifataka, aku mencintaimu dan aku mengenalmu. Pegang itu sebagai pegangan. Maka manakib tujuannya adalah untuk menaikkan keyakinan. Dari kisah-kisah orang, dari mankobah itu menumbuhkan keyakinan, bukan hanya sebatas tadi ya kegiatan yang tidak punya judul tadi semua. Karena setiap segala sesuatu itu ada tujuan tadi semua ya. Jadi ayo kita kembali, karena kita ini makhluk cahaya, kita harus kembali kepada cahaya. Kalau tidak, mati kita dituliskan kaparo di sininya. Artinya tertutup. Walaupun tukang sholat, walaupun jidatnya hitam, tapi tetap di sininya kaparo. Karena kau tidak mampu menyaksikan Allah. Tadi Tuhan Syaikhul Qadir menjelaskan tadi bagaimana Tuhan Syaikhul Qadir berakhlak Allah tadi semua. Karena dia sudah menggunakan, kenapa dia menyayangi orang, membantu orang, akan tumbuh ruhama'u bainahum. Tuh, makanya tadi kalau orang, maka saya tadi ada Pak David, nanti habis pulang dari sini, nanti bagikan itu ada besek dari Pak David, saya larang pun, bahkan ke besok tanggal 22, Abah kan mau katanya mau diulang tahunkan sama teman-teman, bah butuh berapa ratus besek, nanti pulang nanti itu masih ada nggak tuh besek itu, nanti tolong dibagikan, ya, karena itu amanah dari Pak David. Tadi udah makan belum? Wah, biasanya tadi. Maka jangan manakibnya hanya makan doang jadi kurawa nanti. Tadi semua, ya. Mari kita ini fokus hanya kepada Allah. Karena tadi makanya kenapa di dunia ini sengaja dibikin dualit. Ada dunia, ada akhirat, ada surga, neraka. Itulah kata Abah. Di dalam diri kita ini ada siapa? Dalam pewayangan yang dua itu. Nakula, Sadewa. Tuh. Maka sebetulnya bicara tentang Arjuna adalah dirimu. Yudhistira, pada saat kamu teliti dalam tanbih apik tilik dengan pamil, itulah kamu membidik segala sesuatu dengan pikiran yang jernih. Itulah kau berperan sebagai Arju. Tapi kau bijaksana dalam mengambil keputusan. Engkaulah Yudhis. Tapi engkau punya power dalam melakukan sesuatu. Engkaulah Bima. Tapi engkau harus satukan dualitas Nakula, Sade. Itulah Abu Bakar, Umar, Utsman, sama sebetulnya. Makanya kisah tadi, kisah tentang perang Badar, perang Uhud, sebetulnya sama dengan kisah perang Mahabharata. Pada setiap diri kita ini ada hijbullah, ada hijbus syaitan. Tadi semua ya, tergantung bisikan mana yang kita dengar. Bersama dengannya, bersama dengan cahaya, menang gak? Kan tadi kata apa? Kenapa dibikin dualitas di dunia ini? Ada Nakula, ada Sadewa. Maka tadi tangan ada dua, mata ada lubang hidung, lubang telinga, dada dibelah dua. Ada susu ada dua, biji burung dua juga, kaki dua, susu dua. Kalau burung ada berapa? Satu, lubang satu. Nah itulah maka kenapa manusia harus kau satukan gitu tadi ya. Inilah maka yang harus dipahami. Maka setiap yang dua-dua harus dikawinkan. Bukan kanan bukan kiri, satukan. Bukan mata kanan mata kiri, satukan. Bukan surga bukan neraka, satukan. Yang satu itu siapa? Allah. Karena kata Abah juga sama aja kayak di dunia ini. Maka Allah suka nyindir kita lewat lagu. Tadi semua kayak lagu madu dan racun. Sebetulnya tadi kadang-kadang orang suruh milih madu di tangan kananku, racun. Milih siapa mas? Madu. Kan udah ngaco tuh. Sama saja kalau Allah surga di tangan kananku, neraka di tangan. Pilih apa mas? Surga. Kurawa tuh. Inilah sebetulnya gelap terang di tangan kananku, gelap di tangan kiriku. Malah kebalik di situ milih gelap.
Karena segala sesuatu yang materi ini sudah diuji oleh ilmu pengetahuan 99,99999% hanyalah sel yang terdiri dari elektron, proton, neutron. Maka hidup kita jangan terlalu elektron, jangan terlalu kembalikan kepada netral. Tuh. Hakikat Tuhan itu neutron, netral dia. Maka kata Nabi juga, khairul umur ausatuha, yang sebaik-baik itu bukan yang terlalu kanan atau terlalu kiri, yang di tengah-tengah. Tuh, Bapak kawin yang dicari kanan, kiri apa tengah? Tengah. Yang enak itu yang di tengah, di kanan. Tengah. Tuh, nyahopan tengah-tengah. Ada lelaki juga kan tadi. Makanya dulu ada lato-lato, bukan bandol kanan, bandol kiri. Tapi yang dicari yang tengah. Tadi dasinya. Makanya dulu ada tentara pergi ke Timur Timur, kata mamanya, "Nak, kirimin foto mama." Begitu udah kirimin foto, karena namanya lagi perang, dipoto cetret, dipotong dua, dia lagi telanjang. Di fotonya itu lagi dikali. Begitu dimasukin ke foto, salah kirim. Yang dipoto ke bawah. Tadi semua. Sementara kepalanya gak kekirim. Kata mamanya. Tadi semua. Kamu sekarang udah pakai dasi. Gitu kan tadi semua. Inilah. Tadi kamu sekarang berjenggot. Padahal namanya nenek-nenek salah lihat ini naon gitu kan tadi semua. Inilah ya. Ini. Makanya marilah hidup jangan terlalu serius kata Abah. Sebenarnya kalau kita hidup itu indah. Saya mau peduli bagi saya. Makanya itulah kehidupan. Kadang-kadang orang merindukan seperti Abah seperti ini. Tapi orang di rumah Abah sendiri belum tentu dia merasakan kenikmatan itu. Nah, itu. Mau nggak seperti ini? Hampir semua dijamin mau kok. Iya. Tapi itulah. Kadang-kadang manusia urusan kecil digedein, tapi urusan gede tidak syukuri. Inilah semuanya. Tapi ya inilah kehidupan. Kehidupan ini adalah selalu terkadang kalau kita ngelihat yang gede, yang kecil nggak punya, akhirnya yang di otak gede terus. Tapi kalau sudah punya yang gede, yang dilihat yang kecil terus kadang-kadang begitu. Ya. Mari kita pahami kehidupan ini dengan baik tadi semua. Kalau bagi Abah mah, up to you. Hidup untukmu. Senang untukmu. Susah untukmu. Makanya marilah kita nikmati perjalanan hidup ini. Saya tidak mau dirusak dengan kehidupan yang tidak bahagia. Makanya nikmati hidup ini semua. Tuh. Menyedot aikos aja udah lezat tadi semua ya. Makanya cukup Abah saya itu celana kolor, kaos hidung, nongkrong di kulah, maraban lauk tadi semua ya. Dari semua. Nah itulah ya. Jadi marilah kita pahami. Jadi bacaan Al-Quran tadi semua tadi bahwa ternyata Abu Bakar itu adalah matamu, bijaksanalah dalam melihat. Ternyata Umar itu adalah telingamu, setiap yang kau dengar maka kau harus jeli. Dan Utsman adalah mulutmu, maka segala kau harus jadi pengusaha. Kau harus jadi pengusaha, tapi kau harus bijaksana seperti Abu Bakar, kaya seperti Utsman, terus berani seperti Umar, cerdas dan berani seperti dirimu semua itu. Tadi Arjuna kamu, Yudhistira kamu, Bima kamu, Nakula Sadewa kita juga. Nah, kita juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan kita juga Muhammad. Tuh, kelimanya Muhammad. Maka insya Allah setiap diri adalah Pandawa 5. Maka kau bersama dengan Pandawa, bersama dengan 4 sahabat kelima Rasulullah, berarti engkau adalah bersama cahaya. Di luar itu berarti bersama kegelapan. Tadi semua ya.
Jadi itu saja yang Abah bisa sampaikan. Maka amalia yang dilakukan. Maka tadi ada yang bertanya tentang Riyadhah. Karena hari ini tanggal 22 Safar. Maka marilah di bulan Safar ini lanjutkan perjalanan. Jangan sampai Safar dilewati. Rabiul Awal tidak dipahami. Rabiul Akhir tidak dipahami. Jumadil Awal tidak dipahami. Jumadil Akhir tidak dipahami. Akhirnya Rajabnya gagal. Syabannya gagal. Ramadannya gagal, Syawalnya gagal, Dzulqa'dahnya gagal, akhirnya juga Dzulhijjahnya tidak jadi hiji, tidak jadi haji, akhirnya Muharramnya balik lagi gagal. Tadi karena hanya ketemu bulan manakib, ketemu bulan tapi tidak ada perubahan tadi semua ya. Perubahan dalam segala hal tadi semua ya. Itu saja karena Abah dari jam genep pagi udah ada tamu. Baru buka aja di kolam kadang-kadang suka amek cek nafsu ya jelema tadi so, baru jam genep aing karek bahasa teh muka panto cek nafsu tapi saya kan Muhammad gitu kan, aku harus menyayangi siapapun gitu. Jam kakarek can ngopi-ngopi aja. Assalamualaikum. Aing can ngopi. Barusan mandi, baru sempat mandi. Jam 7:30 baru mandi. Tuh, suara udah habis ngocoblak bari eueuh duitan. Tuh. Beda jeung batur, batur mah ceramah aya duitan, Abah mah pan eueuh. Tadi semua ya. Itu sajalah yang penting. Kenapa? Karena kata Abah juga, karena kehidupan ini walaupun hari ini Abah bisa rehat, Abah mau kemanapun bisa hari ini, mau keliling dunia terus-terusan bisa. Tapi bukan begitu, karena kita akan kembali dalam hari ini kata Abah juga. Tadi ada ibu siapa namanya Santi ya, Bu Santi masih ada nggak? Hah? Udah pulang? Ibu Santi itu tadi seorang penulis, ada psikolog yang nulis buku. Nah, setiap diri sedang menulis bukunya masing. Maka kata Abah, hari ini perankan bukumu yang sudah terlanjur kau buat. Tanggung jawablah iman pada qada dan qadar. Qada geus dijieun baheula ayeuna jadi takdir, tapi hari ini jadi qada buat tuh. Kata siapa takdir tidak bisa dirubah? Tuh. Hari ini adalah kata Abah juga hari pembalasan dari buku yang kita buat dulu. Tuh. Maka orang suka ada bahasa dulu, sekarang dan nanti suka pagujud. Sekarang ini waktu dulu disebut nanti. Jadi yang hari ini dulu di waktu dulu disebut sekarang, dulu di waktu dulu disebut sekarang, tapi sekarang di waktu dulu disebut nanti. Nah, sekarang di waktu sekarang yang bilang dulu sekarang jadi dulu, tapi nanti di kehidupan akan datang disebut berarti kalau begitu, di mana dulu, di mana sekarang, di mana nanti? Satu saja sebenarnya. Makanya dari Ahad balik lagi ke Ahad di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Ahad lagi, Januari, Februari, Desember lagi, Muharram, balik lagi Muharram. Terus kapan berhentinya? Telur ayam, tulijul laila bin nahar, wa tulijul nahari bil lail, wa tulijul hayya minal mayyit, wa tulijul mayyita minal. Terus begitu. Untuk meningkatkan kesadaran dari semua. Maka hari ini ayo kita tulis buku yang terindah. Buku kalau perlu kau bikin novel. Ya Allah, aku ingin dalam kehidupan yang dulu aku berperan sebagai Arjuna. Itu. Aku punya Sri Kandi yang cantik, yang soleha. Maka aku ingin berjalan dalam hidup menjadi manusia paling bermanfaat. Wajahku ganteng seganteng Arjuna. Tadi kan Tuan Abdul Qadir itu ganteng kayak Nabi Yusuf, sabar kayak Nabi Ayub, takwa seperti Nabi Muhammad, kan begitu. Mari kita juga sama, tulislah buku yang terindah, maka isilah setiap halaman dengan cinta dan
Kenapa hari ini banyak menderita? Ya gimana kamu dulu bikinnya kisah menderita? Apalagi begitu masuk ke dunia ketemu dengan Maggie Jet. Aku orang termiskin di dunia. Amin, cek malaikat. Aku setuju. Kau pantas jadi orang miskin. Aku orang tersusah. Itulah lagu-lagu kayak gitu tuh harus dibuang tuh. Tadi semua, ya. Harusnya kayak orang barat, we are the champion. Tuh, orang barat lagunya we are the champ. Ini termiskin di what you think, what you get, what you do, what you get. Ingat itu. Energi negatif akan menarik negatif. Kan di alam dunia ini berlaku hukum tarik menarik. Yang negatif akan menarik yang lihat. Ini maaf ini, saya kalau Abah jadi saksi, orang yang ketipu itu aneh dalam 2 hari yang datang tamu Abah orang ketipu semuanya. Kok bisa orang nipu yang ketipu yang satu, ketarik sama yang ketipu yang lain? Tadi Abdi barusan ngobrol sama Pak itu, ternyata dia juga ketipu. Ya Bu, hari ini memang khusus untuk orang yang ketipu. Jadi kalau bagi Abah sudah pelajari, kalau janda yang datang 3 hari janda berturut-turut dan semua minta dikawin sama Abah lagi. Tadi semua. Habis itu percaya dibuktikan ku aing. Tadi semua. Nah, inilah persoalannya. Kalau udah janda besoknya duda. Kenapa Mas? Ditinggalkan bini. Kenapa tinggalkan bini? Nggak punya kerjaan. Besok siang, kenapa Mas? Tinggalkan bini. Semua sama. Ternyata orang yang sama akan ditarik energinya di hari yang orang yang punya travel, yang ketipu. Kok bisa ketemu dengan dia juga, ngobrol juga. Sami. Bukan sami. Emang energinya sedang itu. Hari ini film yang sedang mainnya itu. Makanya tadi hanya orang bahagia ditarik. Maka kata Abah, hadirkan rasa bahagia pada diri. Tekuk lidah. Pada saat pagi itu di Eropa itu diajarkan senyum yang paling indah. Lihat cermin. Kalau ke kiri, kalau masih di sini ke sini, berarti belum jujur tuh senyum. Harus rata senyum itu. Kalau gini mencibir. Jadi senyum aja susah kan? Marilah kita bahagia itu, kan? Kalau perlu tiap hari latih. Itu semua. Senyum aja harus kita latih supaya jujur. Bibir ini ke kiri dan ke kanan sama. Coba kita bangun pagi itu dengan keyakinan yang kuat. Hari ini saya lebih bahagia. Hari ini itu sebetulnya Bapak sedang mengirimkan gelombang. Maka kenapa orang yang kasusnya yang sama akan datang pada hari yang sama. Abah saksikan. Novi seri. Akhirnya Novi ketemu, sama ya sama aku ya. Betul Pak. Jadi setelah sekian banyak Abah nerima tamu, Abah klarifikasikan. Oh, tapi kalau ada lagi yang judi online 3 hari berturut-turut. Aneh itu. Kan berarti jelaslah hukum tarik. Walaupun dia kampungnya beda, alamatnya nggak tahu, namanya jangan, kok bisa ketemu di tempat Abah. Pas gini, ada lagi yang hutang. Pas gini, persoalannya apa sih ini semua ini? Tiba-tiba ngomong, hutang berentak semua, 5 orang, 6 orang itu hutang. Inilah pasukan hutang ternyata. Berarti inilah saya bilang ini contoh Kurawa ini. Jadi yang Abah ini, jarang Pandawa yang datang ini. Kebanyakan Kurawa tadi semua ya. Dan Abah selalu ajak ayo kembali ke Pandawa tadi semua. Dan kemudian bacalah Quran. Jadikan tadi bacaan Quran, bagaimana indahnya Ustaz dari Aden membacaan ayat Al-Quran, luar biasa. Abah dengerin, makin indah suara ente dari luar. Aduh, bagi Abah itu luar biasa. Tapi tajwid kiroatnya, walaupun tadi Wawan sampai pohon imaman, kadang-kadang
terlalu khusyuk poho. Lamun geus poho gitu, geus langsung eta pan sok aya gitu. Lakum dinukum, lakum dinukum, lakum. Eta yang imamnya makmum di belakang gara-gara waliyadin. Udah, kalau sudah lupa karena surat itu sunat, kan ada sunat apa? Kan surat itu boleh dibaca nggak? Nggak dibaca pun boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif, Allahu Akbar. Kan tadi dalam sunnah pun dibagi dua kan tadi semua ya. Makanya tadi kalau sudah lupa nggak usah diulang-ulang, udah aja langsung sujud saja. Tadi udah baca Bismillah. Nanti malah makin ngaco di sini kan. Ini maaf nih contoh nih buat nanti yang jadi imam. Karena semua di sini belajar Pak. Tadi pembawa acara juga Itulah kalau nggak belajar kita nggak bisa man. Saya dari dulu Usman latihan. Udah makanya udah salah itu dalam belajar. Tapi jangan salah terus. Kok belajar salah terus? Kapan mau naik pangkatnya? Tadi Ustaz Oban sekarang udah makin tanggi suaranya. Tapi tajwidnya terapkan. Kapan idhar, kapan idgom. Bacaan Quran, idgomnya jelas, idharnya jelas. Nah idgom. Nih di kehidupan sekarang ini yang harus banyak dipakai idgom. Apa kasih tahu? Kenapa idgom? Adalah belajar meleburkan diri pada orang. Idgom itu. Biarkan diri kita tidak terdengar suaranya. Yang penting masuk ke dalam suara orang. Begitu ya idgom ya. Ada biguna, bilaguna, idgom mimi. Ada jenis berdasarkan murjah mata jenisnya. Idgom itu kan banyak. Tadi semua. Bagaimana menggunakan idgom di dalam kehidupan. Nah di kehidupan hari ini. Karena semua orang harus dimaklumi. Udah idgom aja. Tapi kalau seandainya di kehidupan sekarang menggunakan idhar, sia tolol, sia goblok, sia itu memang jalan edan. Perang Badar, guys. Jadi sekarang ini idhar jangan terlalu kepada orang-orang tertentu tadi harus kita katakan kulil haqqo walau kana murron. Idhar pakai tongsien. Nah itulah kalau abah saya tuh begitu. Tapi kalau kepada orang-orang yang sudah kita paham mudah, ya sudah pakai ikhfa saja. Aku pelan-pelan, aku ulang-ulang dengan lemah lembut. Mudah-mudahan satu saat sadar. Itu. Nah, pada saat semua udah idgom, ikhfa, idhar, semua udah dipakai tajwid, gunakan kiroat itu kan menggabungkan bagaimana huruf per huruf menjadi kata, kata menjadi kalim. Dibaca dengan intonasi. Ini ketemu idhar, ini ketemu idgom, dengan ini ikhfa, idhar sapawi, ikhfa sapawi misalnya. Bagaimana ini harus terang jelas, tapi ini harus samar. Ada suara di belakang sini, ada suara di lidah, ada di ujung. Kan itu permainan semua. Sebetulnya itu adalah gambaran dalam kehidupan. Dalam orang sebanyak ini. Inilah huruf-huruf hijaiyah semuanya. Bagaimana menjadikan kiroat yang indah dari segala perbedaan. Warna hijau, warna kuning, warna merah. Jadikanlah satu kesatuan menjadi berwarna. Jadilah lukisan yang indah itu karena perbedaan intonasi suara pada idhar, idgom jadi indah gak? Tuh, maka ada kiroat, ada bayati tuh. Bagaimana tekanannya di sini dulu panjang, turunin ke sini, naik lagi dikit, belok-belok dikit, ya dan ya. Nungging, habis itu itu kan intonasi. Maka indah Al-Quran itu dengan kiroat. Tapi kiroat itu tertutup dengan rapi adalah pada saat menggunakan tajwid tadi semua. Maka itulah kata Abah, sebuah kalam yang sempurna harus dibangun bukan hanya wado, bukan hanya mufid, bukan hanya murokab, bukan hanya lafad, bukan hanya huruf yang menjadi lafad.
yang dibangun dengan tadi huruf, lafadz, murokab, wado, jadilah kalam yang sempurna. Itulah seperti kiroat yang dibaca indah oleh seorang qori. Maka kenapa seorang qori itu adalah memiliki kemuliaan, bahkan ditawasulkan di dalam setiap tawasul Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tadi bacaan kiroat itu sebetulnya ada, tapi harus diterapkan pada diri semua. Nah, makanya kalau rumahnya sudah menggunakan tajwid, maka RT-nya RT menggunakan tajwid, maka akhirnya satu desa menggunakan jadi indah nggak desa itu? Itulah yang akan menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini setiap orang ketemunya idhar terus. Allah so goblok so. Hayu main hantam itu idhar itu terang jelas ceder gitu semua. Ulah ayat ditutup tadi semua ya. Nah, kehidupan sekarang ini kalau abah lihat harus banyak menggunakan idgham, harus banyak ngalah untuk idgham itu ngalah. Makanya kenapa leungit huruf urang sorangan asup kana huruf batur. Sadari, terima, satukan, barulah berjalan bersama. Barulah kita merubah dengan pelan, merubah dengan itulah idgham. Nah, di kehidupan sekarang ini harus banyak menggunakan idgham. Tadi semua ya, supaya kita memahami kepada segala kehidupan. Mohon maaf atas kurangan suara geus beak ngomong ti jam genep nepi ka ayeuna jam suara ya 10:30 masih kena ngomong. Nah, yang mau riadoh, maka tadi ada yang bertanya, dari mana dulu riadoh? Tadi silakan nanti hubungi Ustadz Wawan. Ya, nanti Ustadz Wawan akan jelaskan mandi tobat dulu. Apa itu mandi tobat? Bagaimana cara mandi tobat? Kemudian bagaimana itikodnya mandi tobat? Bacaan pada mandi tobat. Tadi semua itu harus dipelajari. Ya, karena persoalan dari gelas kaca ini dia tidak mau tobat. Tobat itu apa? Taba yatubu taubatan. Asalnya gelas ini dari kaca. Gelas ini tajaliyat, tanajulat, ta'ayun. Tapi sekarang diakui oleh dia. Itulah mandi tobat. Karena penghalangnya adalah tadi. Si gelas kaca ini kegelapan. Yang cahaya itu kaca. Pada saat dia ngaku pada gelas kaca, jadilah kurawa dia. Maka suka milih-milih. Hayang kopi, hayang cai limun, hayang nu beureum, hayang nu hejo. Kalau kaca mah nggak peduli, dikasih hejo-hejo, dikasih koneng-koneng, kasih coklat-coklat. Yang suka pilih-pilih si gelas. Ya, mohon maaf atas kurangan sehat. Nanti yang mau mandi tobat malam hari ini silahkan ke Ustadz Wawan. Ya, karena kalau atako sulit, tapi kalau sekarang nggak banyak. Bisa yang mau mandi tobat, yang mau. Tapi kalau enggak di sini pun bisa dilaksanakan di Yang di sini yang belum mendapat biosaka. Ada sudah dapat biosaka semua? Coba yang ngacungkan yang belum dapat. Kayaknya udah dapat semua ya? Belum. Nanti tolong ya yang belum dapat biosaka, tolong Gus, nanti siapa disuruh nanti ngambil di depan. Ingat kalau biosaka itu tidak boleh ngebohong karena dia gratis dan dia adalah energi cahaya. Maka walaupun dia cahaya begitu pakai bohong jadi kegel, itulah masalahnya. Setiap perkara yang bagus begitu pakai bohong jadi negatif. Itulah maka kenapa kita harus jujurlah padaku. Nah, itulah. Tadi semua. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau riado silakan nanti daftar ke Ustadz Wawan. Sekarang ini kemarin udah hampir 90 berapa tuh?